anak suster, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Suster Lucia dalam bermain sains kita hari ini. Nah, anak suster, hari ini kostum Suster Lucia berbeda. Biasanya suster pakai celemek atau pakai jubah warna putih. Nah, sekarang suster memakai ulos. Ulos, nah ini anak suster, pakaian tradisional adat Batak Toba. Ulos tradisional pakaian adat Batak Toba. Nah, jadi anak suster, berhubung karena tema kita tentang negaraku, budayaku. Nah, anak suster bermain sainsnya juga seperti Suster Lucia. Nanti tanya mama dan papanya, mama papa kita suku apa? Mama papa pakaian adat suku kita bagaimana? Jadi anak suster saat bermain sains seperti Suster Lucia lengkap menggunakan pakaian adat dari daerah dan suku masing-masing. Oke? Sebelum kita bermain sains, kita berdoa dahulu ya. Lipat tangan, tutup mata dan tunduk kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak suster, kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang kita akan bermain sains. Sains kita apa ya? Nah, anak suster pernah membuat gelembung? Pasti pernah ya, tapi gelembungnya kecil. Nah, sekarang kita mau membuat gelembung yang besar. Nah, anak suster selama ini bermainnya hanya main handphone. Jadi yang bergerak itu hanya tangannya dan matanya. Sedangkan karena terus seperti itu, pasti nanti leher anak suster sakit, tangannya juga sakit karena tidak bergerak. Tapi kalau zaman suster dulu, zaman mama dan papanya dulu anak-anak itu main petak umpet, main buat gelembung seperti ini anak suster. Nah, sekarang kita buat ya anak suster. Alat dan bahannya adalah alat untuk meniupnya, kemudian ada wadah, sendok, air, sabun cuci piring, dan garam anak suster. Nanti kalau ada tumpah kita lihat menggunakan tisu. Nah, cara membuatnya anak suster, pertama kita tuang air ke dalam wadah. Setelah kita tuang anak suster, kita masukkan garam. Oke, setelah kita masukkan garam 1 sendok, kita aduk sampai garamnya larut ya. Nah, setelah larut anak suster, kita masukkan sabun cuci piring secukupnya. Oke. Nah, setelah kita masukkan, kita aduk ya anak suster. Nah, setelah seperti ini anak suster, sabun cuci piring jika dicampurkan dengan garam, dia akan warnanya seperti ini dan tetap dia mengental anak suster. Walaupun sudah dicampur air, dia akan kental. Kita tuang ke wadahnya. Oke. Nah, kita tuang. Kemudian kita coba ya anak suster. Wah, anak suster. Kita Nah, anak suster, kita sudah membuat gelembung yang besar. Mengapa bisa gelembungnya besar? Yang pertama anak suster, karena lihat ininya, penangkap gelembungnya itu besar anak suster. Jadi dia besar, gelembungnya besar. Dan kenapa dia tidak pecah? Karena kalau hanya sabun cuci piring saja kita larutkan dengan air, dia tidak bisa, tetapi harus dicampur dengan garam. Garamlah yang membuat gelembung itu bertahan lebih lama sehingga tidak pecah. Oke nak suster? Nah, sains berikutnya adalah kita mau melihat
ini ada gelas dan berisi air warna biru. Dan di sini ada botol. Anak suster, Suster Lucia mau memindahkan air ini ke dalam botol ini, tetapi tidak dengan cara menuangkannya, tapi dengan cara kita memasukkan air panas ke dalam botol. Oke, caranya coba perhatikan anak suster, nanti dipraktekkan di rumah ya. Ada gelas, botol, dan air panas. Nah, air panas berbahaya anak suster. Jadi nanti minta tolong bantuan mama dan papanya ya. Nah, sekarang suster ambil botolnya, kemudian Suster Lucia secara perlahan tuangkan air panasnya ke dalam botol. Nah, setelah Suster Lucia tuangkan, lihat botolnya anak suster. Suster buat seperti ini supaya semua botolnya agak panas. Nah, nanti ingat anak suster, minta tolong bantuan mama dan papanya, oke? Sekarang Suster Lucia tuang. Setelah Suster Lucia tuang, Suster Lucia masukkan ke dalam botolnya. Coba perhatikan anak suster, apa yang terjadi. Coba perhatikan ya. Perlahan-lahan air yang di dalam gelasnya itu turun dan masuk ke dalam botol. Air yang di dalam botolnya anak suster semakin lama semakin banyak, semakin naik. Nah, coba perhatikan. Dia masuk terus secara perlahan-lahan ke dalam botolnya. Hal ini terjadi anak suster karena tekanan udara yang ada di dalam botol ini anak suster, yang menarik air masuk ke dalam. Tekanan udaranya. Nah, ini akan diserap sampai habis. Nanti coba kita perhatikan ya anak suster, betul-betul habis atau tidak ya. Nah, sekarang saat kita mendiamkannya, kita lakukan sains yang ketiga. Nah, sains yang ketiga anak suster, kita mau melihat di sini ada 3 wadah. Ada 3 wadah. 1 air biasa kita isi. Air biasa. Oke. Kemudian air dingin. Yang terakhir air panas anak suster. Coba perhatikan ya. Oke. Sekarang Suster Lucia punya es batu yang sudah suster warnai. Nah, sekarang kita ambil es batunya. Coba perhatikan anak suster. Suster Lucia masukkan. Nah, coba perhatikan bagaimana percampuran warnanya. Lihat anak suster, mana yang lebih cepat, mana yang lambat. Nah, lihat posisinya mungkin seperti ini anak suster. Iya kan? Coba perhatikan anak suster. Ini air panas, ini air biasa, dan ini air dingin. Coba perhatikan anak suster, mana yang lebih hijau? Lebih hijau dan mana esnya yang cepat habis? Oh, coba perhatikan anak suster, esnya sudah habis, tidak ada lagi. Nah, 1. Sekarang suster masukkan coba 1 lagi ke air panas. Sebentar ya, apakah dia akan cepat lagi larut? Nah, suster masukkan lagi. Coba perhatikan. Wah, ternyata anak suster, lihat, coba perhatikan.
es batunya, ini sudah es batu yang kedua anak suster. Tetapi dia hampir sama besarnya dengan yang di air biasa, bahkan lebih cepat habis. Nah, seperti mendidih kan anak suster, langsung habis. Nah, anak suster sudah bisa melihat bahwa air panas dalam melarutkan apapun lebih cepat. Melarutkan gula, melarutkan garam, sama dengan es tadi anak suster. Jadi orang kalau membuat teh manis itu supaya gulanya cepat larut, pasti dibuat di air panas. Nah, sedangkan yang didingin anak suster, air dingin, lihat dia hanya perlahan-lahan. Karena air dingin dengan es batu tadi suhunya hampir sama anak suster, tidak berbeda jauh. Nah, sedangkan es batu dengan air panas suhunya sangat berbeda jauh, sehingga es batu cepat mencair jika dimasukkan ke dalam air panas. Es batu ini anak suster, ini kan terbuat dari air. Air kita dinginkan dalam suhu dingin tertentu sehingga dia menjadi beku. Nah, ketika dimasukkan air, jika dimasukkan ke es batu masukkan ke air, dia akan menetralkan suhu anak suster. Menetralkan suhunya sehingga ketika suhunya sudah sama, air tetap kembali ke air. Berbeda dengan minyak, tidak akan bisa bercampur dengan air. Tapi ini tadi es batu tadi, lihat anak suster, dia sudah menjadi air semua, sudah tercampur semua. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, ini tadi coba perhatikan masih ada es batunya anak suster. Karena es batu dengan air dingin suhunya tidak terlalu jauh. Jadi es batunya ini tidak cepat larut. Oke anak suster, nanti coba praktekkan di rumah ya. Jadi kalau seandainya anak suster mau membuat teh manis atau susu, jangan dibuat di air biasa ataupun di air dingin ya. Melarutkannya di air panas. Tapi ingat anak suster, menggunakan air panas berbahaya. Minta tolong bantuan mama dan papanya. Oke? Nah, anak suster nanti boleh praktekkan di rumah bersama mama papanya. Yang manapun boleh. Nah, selesai melakukan sains yang ketiga, coba perhatikan anak suster. Habis air yang ada di dalam gelas tadi. Semua diserap masuk ke dalam botol. Hebat kan anak suster? Inilah terjadi karena tekanan udara yang ada di dalam botol yang menarik air ini, karena tadi kita masukkan air panas di dalam botolnya. Hebat kan anak suster? Hebat sekali. Semuanya hebat. Nah, anak suster juga kalau perhatikan video suster Lucia sampai akhir, pasti dapat melakukannya dengan baik. Oke anak suster, ingat menggunakan air panas, minta tolong bantuan mama dan papanya karena berbahaya. Nah, demikian bermain sains kita hari ini. Kita sudahi. Ingat anak suster, kirim kepada suster video dan foto saat bermain sainsnya. Dan jangan lupa menggunakan kostum, suku atau budaya daerah masing-masing. Oke, kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak suster, demikian bermain sains kita hari ini. Sampai jumpa di bermain sains berikutnya. Bye-bye.